Hari ini gue mau ke kantor pakai mobil ini, dan kebetulan hari libur ya, jadi gue tetap ngambil lewat tol supaya cepet nyampe. Kita lihat impresi atau POV di dalam mobil menggunakan DFSK 580. Oke, kita cobain pengalaman POV atau apa sih, gimana sih sudut pandang pengambilan dari mobil DFSK 580 ini. Gue lagi perjalanan dari Bekasi atau tepatnya Tambun Utara menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Sekarang jam 7 kurang 10. Kita lihat nanti sampai jam berapa. Oke, kita nyalakan dulu. Kunci DFSK gue kayak gini ya. Ini gue pakein sarung lagi, aslinya begini. Jadi lebih padat, kalau pakai sarung dia jadi lebih berat. Efeknya jadi berasa aja, lebih berasa. Kita taruh kuncinya, pencet sekali lagi. Udah siap, injak rem, nyalain. Kebetulan bensin juga tinggal sedikit, nanti kita isi Pertamax. Mudah-mudahan masih ada Pertamax. Oke, panasin, tunggu sampai RPM-nya di bawah 1000 sih kalau gua. Gitu, supaya ya baru banget nyala kan, biar agak panas sedikit mobilnya. Biasanya ngapain kalau panas mobil sambil nunggu RPM turun? Tunggu aja. Di bawah 1000. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kemarin lampu sen gue sempat error yang kiri. Jadi nggak tahu itu errornya juga mendadak. Tiba-tiba lagi di jalan mau ngesen kiri, kedip di indikatornya tuh cepet ya, tak 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 gitu. Jadi ngedipnya kencang banget. Gue pikir ada yang putus, ada apa, ya udahlah, nggak gue cek kan hari itu malam. Soalnya malam lagi kebetulan lagi ke rumah saudara. Habis itu udah gue tinggal, ya udah biarin lah, error kan yang kiri. Besok paginya gue cek, gue bongkar fuse box yang ada di di bawah setir dan di kap mesin, aman. Gue juga bingung, fuse boxnya aman semua. Jadi nggak tahu ini kenapa bisa error tiba-tiba mati sendiri. Akhirnya ya udah gue diemin aja, selang 2 minggu kalau nggak salah, jeda 2 minggu normal sendiri, normal. Gue nggak bongkar apa-apa. Akhirnya ya udah, alhamdulillah udah normal. Gue pakai lagi aja normal, gak ada masalah. Kalau kata teman-teman komunitas nih, mobil nggak boleh kelamaan di garasi, jadi harus sering keluar supaya apa, mungkin elektriknya biar nggak karatan atau apa, nggak ngerti lah. Yang jelas sekarang normal dan benar-benar normal, nggak ada kendala. Lampu sen normal, yang lainnya juga normal, tanpa ada perbaikan sedikit pun. Aneh. Ini perjalanan gue, kalau lo mau tahu jalurnya kayak gini.
mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi perkampungan lah, jalannya kecil 2 jalur. Ini di hari Jumat 1 Mei 2026. Kalau pagi juga apa namanya, biasanya ya kalau nggak begitu panas banget jarang pakai AC sih. Jadi kalau masih pagi buka jendela sedikit aja biar udara pagi masuk gitu, jarang pakai AC sih. Jam 7 udah mulai padat ya jalanan ya. Nah, ini posisi kalau sunroofnya dibuka dan macet lagi, sunroofnya macet lagi, ya. Tuh, macet, nggak ngerti nih. Tapi nanti kalau udah agak siang, udah panas, mungkin karetnya memuai kali ya. Karet yang di sisi-sisi sunroofnya udah memuai, dia dibuka gampang. Ini susah banget tuh. Gak mau kebuka, dia macet. Ada tuh. Udah mobil banyak anomali, tapi ntar normal sendiri ya, tanpa ada perbaikan atau apa, ntar normal, pokoknya normal sendiri ini sunroofnya tanpa gua apa-apain gitu deh. Masih nggak mau. Error. Tahu rusak. Suka macet nyangkut gitu. Kayak di mekanikal atau di apa? Untungnya ini sunroof dia pakai sistem kalau nggak bisa dia ngebalik lagi jadi mental gitu loh. Paham nggak? Jadi dia nggak maksa buat sunroofnya nutup supaya apa maksa gearnya biar masuk gitu. Untungnya dia punya sistem kalau memang lagi nyangkut dia ngebalik gitu. Efeknya apa ya? Ya jadinya nggak maksa gearnya supaya maksa buat ke dalam ya. Jadinya gearnya awet, nggak jempal atau apa gopal-gopal lah gearnya tuh, mata gearnya ya. Karena itu nggak mau. Ini kan? Suka gitu lah pokoknya. Mobil unik. Tapi tetap ini mobil gue pakai harian 2 tahun full. Sampai saat ini pun masih gue pakai harian. Kalau lagi nyantai, lagi longgar, gue pakai ke kantor.
Dan sebenarnya ya cuma masalah-masalah minor aja sih, nggak full. Sisanya kalau kayak mesin segala macam gak ada kendala. Matic-nya aman, CVT-nya aman, semua full, nggak ada kendala. Anyway, gue bikin video ini, video versi agak panjang dikit, perjalanan dari Tambun ke Cengkareng itu berdasarkan rekomendasi teman gue ya. Teman gue bilang coba lu bikin jarak agak panjang gitu dari dalam kabin mobil. Oke, siapa tahu kan seru, orang mau lihat pandangannya gimana sih kalau di dalam mobil FSK. Oke, kita bikin tuh. Masih nyangkut ya, nggak mau ada. Itulah mobil unik.
ngeliat ini sumpah lucu banget ini badut. Joget-joget gitu loh, bisa gitu loh. Insinyurnya bikin kayak gini. Goyang-goyang mulu. Underpass Tambun, underpass stasiun Tambun ya. Yang kemarin kecelakaan itu Bekasi Timur, ini dari keluar underpass masih ke kanan ya. Jadi Bekasi Timur itu kalau nggak salah satu stasiun sebelum Tambun ya. Nah ini udah Tambun ya, underpass stasiun Tambun. Ya saran gue sih setiap perlintasan yang beda jenis kendaraan ya, kayak kereta dengan kendaraan mobil kan beda, itu harus dibatasi, harus dipisah lah, bisa pakai underpass atau flyover gitu loh, jadi nggak bersinggungan. Karena kalau pakai palang pintu aja, palang rel itu tuh ya resiko orang nerobosnya itu masih banyak banget sih ya. Kalau pakai underpass atau flyover kan aman, jadi nggak bakal kena gitu, nggak bakal ngelewatin, aman jadinya. Beloknya luas banget sampai terjepit. Wah, yang mau aksi Mayday sudah siap nih. Kalau di Bekasi di Gedung Juang nih nggak tahu mau kemana nih Mayday-nya. Apakah Monas juga kah? Apa tidak? Kayaknya Mayday tahun ini lumayan ramai. Asli seneng banget gue lampu sennya bisa nyala lagi tanpa harus servis ya. Bingung, cuma seneng aja gitu. Akhirnya lampu sen kiri gue nyala dengan normalnya. Sama DVSK juga gue negor. Kagak mau negor ya. Bingung kali ini maksudnya apaan. Kalau tadi sekilas gue liat Google Map,
belum begitu macet sih jalan tol dalam kota. Mudah-mudahan lancar, nggak begitu macet banget. Benelli bro, jujur gue suka banget merek Benelli. Modelnya tuh mirip-mirip Mode, cuma dia kecil ya. Buat wilayah Indonesia kayaknya cocok gitu. Jadi motornya tuh nggak terlalu gede, nggak terlalu panas, bisa buat pakai harian. Looksnya juga keren, nggak gede banget, nggak kecil banget Benelli. Cuma memang katanya boros kan, 2,5 ya cc-nya 250. 250 dengan bodi sebesar itu ya enggak, ya emang harus 250 cc karena bodinya besar kan, bannya juga pada besar, jadi cocok udah. Kita udah sampai di persimpangan, kalau orang sini bilangnya lampu merah Upin Ipin ya, karena di sini ada tempat sunat brand Upin Ipin gitu. Oke, kita rem dulu. Udah sampai di perempatan Upin Ipin. Nih namanya. Pusat sunat laser ada di sini. Apa Bu ya? Senyum dia. Keshoot. Di Tambun tuh masih banyak kayak gini nih. Dan kelihatan nggak? Di sini juga pernah waktu itu lampu merahnya mati lumayan lama ya, kurang lebih 2 mingguan. Jadinya sempet chaos tuh di sini. Karena perempatan ini lumayan sibuk kan. Bener-bener nyatu 4 arah.
dan padat banget di sini, orangnya banyak banget. Jalur kerja juga, jalur jalur sekolah juga. Hampir semua yang Bekasi itu berangkatnya dari sini dan pulangnya juga arah perempatan, jadi padat nyatu semua. Dan jalannya kecil ya tuh, 2 jalur pas, dan truk-truk besar juga lewat situ, jadinya macet kalau udah sampai rusak lampu merahnya itu, lampu lalu lintasnya ya. Ini udah mau masuk wilayah kawasan Grand Wisata, perumahan Grand Wisata. Mungkin ada yang pernah tinggal atau punya teman tinggal di sekitaran Grand Wisata. Ini dia wilayah Grand Wisata. Yang nyimak video gue dari tadi, dari awal, mungkin kelihatan ya perbedaan untuk jalan, lingkungan jauh banget ya. Tadi mah kita lewat perkampungan, daerah Tambun, daerah Jejalen, daerah Mangunjaya. Sekarang udah sampai kawasan Grand Wisata. Jauh banget ya jalanannya, rapi, rambu-rambunya jelas. Ini dikelola swasta ini kalau salah. Dan ini tolnya kan masuknya lewat sini ya. Jadi nggak mau nih, kadang udah perumahan elit masuk truk besar, truk tronton dan lain-lain, karena di sini juga ada exit tol kan, exit dan masuk tol. Ya mau nggak mau truk-truk besar juga nyari jalan cepat lewat sini. Gitu. Ini rumah sakit Hermina Grand Wisata. Sempat waktu itu juga berobat di sini sih. Tolnya lumayan besar kan, tol Grand Wisata. Tol Grand Wisata apa? Pelangnya besar ya, Grand Wisata. Lumayan banyak polisi dari tadi ngelihat, kayaknya benar pengamanan May Day ya. Pusatnya kan kalau nggak salah di Jakarta, nih pada keluar semua. Masuk gerbang tol Tambun. Ini yang paling kanan ini arahnya ke Cikampek atau ke Bandung. Kita ngambil kiri ke arah Jakarta. Harga tolnya naik terus ya, dulu cuma 7.500 kalau nggak salah. Bahkan yang awal-awal banget dulu kalau nggak salah sempat cuma 4.000 perak. Akhirnya naik sampai sekarang harganya 9.500. Lumayan. Ini tol Cikampek arah Jakarta. Wah, lumayan padat ya, padahal tanggal merah loh, ini May Day ya, tanggal 1. Untuk sampai ke jalan tol, gue butuh waktu kurang lebih setengah jam. Tadi jam 7 kurang, sekarang udah masuk tol jam 7:19. Lumayan lama karena jalur perkampungannya lumayan rame, jadi gak bisa terlalu ngebut. Kita ambil jalur 2 aja ya guys, gak terlalu ngebut, jadi santai aja. Mudah-mudahan kelihatan ya POV-nya ya, karena gue nggak merhatiin banget nih sudut pandangnya gimana untuk kameranya. Ya kan, jalur nggak terlalu paling pojok, jalur 3 ya, 1, 2, 3 ini ya agak longgar, malah yang padat yang kanan ini karena pada aksi kan. Kosong malah jalannya kan, lucu.
yang melakukan aksi May Day 1 Mei 2026. Semoga kondusif dan tuntutan-tuntutannya tercapai atau minimal dikasih jawaban tuntutan yang terbaik ya, karena pasti kan win-win solution ya. Tuntutan tuntutan buruh pasti ingin sejahtera, balik lagi perusahaan juga pengen untung ya kan. Kita harus menyikapinya dengan bijak supaya roda ekonomi berputar. Ya kalau perusahaan dipaksa buat memenuhi tuntutan buruh semua, ya gua rasa perusahaan yang benefitnya kecil bakal keberatan, dan efeknya apa ya, kemungkinan jadi banyak malah yang dikurangi kan gitu. Dan kita kan maunya pendapatan cukup tapi berlanjut gitu loh, terus sampai kita pensiun. Mudah-mudahan tuntutannya disikapi oleh kedua belah pihak, maupun perusahaan maupun buruh atau tenaga kerja, supaya win-win solution kan, supaya dua-duanya bisa sama-sama tercapai gitu tuntutannya. Kebetulan gue hari ini piket, jadi beberapa tuntutan udah gue wakilkan ke teman-teman gue yang ikut aksi. Mudah-mudahan disampaikan dan menjadi salah satu jalan keluar supaya buruh makin sejahtera, karena buruh adalah yang memutarkan perekonomian Indonesia. Hidup buruh, May Day. Sebenarnya gue paling males mantengin di jalur kanan diem gini gitu. Kenapa? Paling sering kecelakaan itu malah di jalur kanan kayak gini. Jadi manteng, jalan stabil, cuma tiba-tiba yang depan ada ngerem mendadak atau ada sesuatu kan. Akhirnya kita nggak dapat kesempatan buat menghindar gitu. Cuma di jalur lainnya itu padat sama truk, sama bis yang pelan gitu, pelan banget, nggak capai minimum kecepatan gitu. Jadi mau nggak mau di kanan, sedangkan di kanan itu ngerinya kalau ada sesuatu depan ngerem mendadak, selesai udah. Update ya, sunroof gue masih nyangkut. Coba-coba masih nggak bisa. Biasanya dia bisa sendiri, normal sendiri, dengan sendirinya, nggak tahu kenapa. Itulah mobil anomali ya. Oh iya, untuk FSK Glory 580 dia masih aman ya untuk minum Pertamax, Pertalite itu masih bisa. Cuma emang efeknya agak ngelitik, dia berasa banget. Nah, disiasatinya paling kalau memang kepepet banget minum Pertalite silakan.
tapi nanti dibarengi dengan ya setelahnya kalau ketemu Pertamax isi Pertamax, atau mau sekalian turbo silakan turbo. Biar apa, dia cuci lagi tuh ruang bakarnya, cuci lagi sama dia. Cuma mahal banget turbo. Ada yang bilang pakai oktan booster, itu ngaruh nggak sih oktan booster tuh? Oktan booster buat apa? Naikin oktan. Kalau oktan booster ada, enak gitu pakai Pertamax. Rasa Pertamax turbo kan lumayan banget. Nah, harga Pertamax turbo mahal banget coy sekarang coy. Nggak tahu sampai kapan harga BBM segitu terus. Dan kita semua berharap cepat kondusif ya, karena mahal banget sih. Ngaruh ke harga Pertamax juga. Pertamax yang takutnya nanti ngaruh ke harga Pertamax, sorry. Saat ini belum ngaruh. Sekarang jam 7.27 masih di tol Cikampek, belum masuk tol Halim ya. Kasih jalur ya, ini udah ngesen dari tadi. Kita jangan egois, mepet mulu, kasih jalur aja biarin. Toh masih di jalur yang sama dan gak signifikan banget. Coba sekarang dibalap dengan bis, emang kita bakal telat sampai 1 jam? Enggak kan? Toh dia juga udah ngasih sen. Kadang ada beberapa driver yang lumayan egois, egonya tinggi kan, nggak suka dia disalip begitu. Dia bakal pepet mobil depan tadi tanpa memberi celah buat bis ini. Padahal kasih aja jalur, toh nggak beda jauh kan selisihnya. Emang dengan bis masuk jalur kita di depan kita gini kita bakal telat sampai 1 jam kan? Enggak juga. Yang penting dia untuk nyalipnya tertib, ngasih lampu isyarat, lampu sen, ngambil jalurnya juga pelan-pelan, nggak mendadak. Itu apa alasan kita buat cegah dia buat masuk jalur kita? Kasih aja. Prinsip gue supaya apa ya, di jalan tuh tenang, nggak terlalu egois, jadi nggak terlalu egois, nggak terlalu emosi, sering ngasih jalan aja gitu. Karena kadang kita yang butuh, kadang mereka yang butuh. Kalau lagi kita butuh kan, mau nggak mau kita juga butuh jalan, ngesen sana ngesen kiri. Ini gue mulai masuk jalur lambat karena rencana mau isi bensin, di depan ada rest area. Untuk yang aksi 1 Mei, May Day, hati-hati, jaga suasana supaya terus kondusif. Kita tahu tuntutan rakyat itu adalah untuk sejahtera. Cuma balik lagi, perusahaan juga butuh untuk untung supaya perusahaan berjalan terus. Kalau perusahaannya boncos kan, ya kita juga yang repot.
area sebelum masuk jalan tol dalam kota. Depan itu udah sebentar lagi sampai gerbang tol Halim ya. Nah udah, kalau udah Halim berarti udah masuk tol dalam kota. Oh lumayan padat ini, ada apa ini? Biasanya ini apa? Bis ngantri buat rombongan atau konvoy. Kita lihat aja itu ada apa ini. Baru ini MG. Rest area ini ada di bawah jalur kereta cepat ya. Atas ini kereta cepat ini. Seperti itu. Oh, ramai sekali yang buat taksi. Mudah-mudahan kondusif ya semua. Tanpa ada provokator. Ah, apalagi provokator itu bahaya banget. Isi Pertamax. Isi bensin. Nyampe. Kasih ya. Kasih ya, Mbak. Oke. Lanjut lagi. Isi 150 aja, guys. Karena ke kantor doang sih, para di kantornya cukup 150 untuk PP. Padat banget ya, mudah-mudahan gak kejebak macetnya, ramai banget. Main padat guys, coba lihat tuh, kelihatan nggak? Nah. Masih bawa bensin, jadi buka dulu guys.
parkir ini. Oke, kosong, kita cus. Tuh pakai pertamax saya dia agak kecil. Jadi harus pakai turbo sebenarnya baru enak banget ya. Cuma mahal banget coy turbo, gila harganya. Waktu itu sempat nyentuh harga turbo cuma 13 ribuan kalau nggak salah, 12 ribu atau 13 ribu gitu. Wah, gue seneng banget pakai turbo terus. Karena kan benar-benar sesuai kan. Sebenarnya kalau RON 92 sebenarnya cukup ya, nggak mesti turbo gitu. Turbo kan RON 98 terlalu besar lah. Cuma RON 92 milik Pertamina tuh kenapa ya? Gua rasa tuh selalu ngelitik gitu, beda kayak merek sebelah. Merek sebelah tuh RON 92-nya sesuai, nggak ngelitik gitu loh. Jadinya berasa banget kalau pakai merek milik pemerintah ini. Coba deh kalau ada yang info-info oktan booster deh, penasaran gua. Katanya sih bagus oktan booster. Ini masih nge-record kan? Oke. Gue penasaran aja nih, pengen ngetes full shoot ya, tanpa cut dari Tambun ke Cengkareng via tol dalam kota, tapi masuknya dari tol Tambun di Grand Wisata. Pada suka nggak sih model video kayak gini? Kalau suka, gua terusin nih shoot video panjang perjalanan gua pakai mobil. Ini udah sampai mau masuk tol dalam kota ya. Depan itu udah gerbang pintu tol Halim. Situ ngetap lagi, bayar 11.000. Biasanya gue 150 ini kalau pakai Pertamax bisa PP ya, pulang pergi dari rumah kantor balik lagi tanpa harus isi BBM. Tergantung macet apa enggak. Kalau lumayan padat ya udah boncos, pasti ngisi lagi. Kenapa gue pakai mobil hari libur? Padahal kenapa pakai mobil ya? Karena hari libur, satu, kedua jalur gua kan lewat Monas ya kalau naik motor. Kalau nggak lewat Monas terlalu muter-muter, dan gua bawa beberapa barang yang gampang rusak ya. Gua peyek gua kebetulan, jadi takut retak atau pecah di jalan, ya udah gua pakai mobil deh. Toh juga di tol di jalur Monas ya kan lumayan padat, jadi ngindarin macet, plus karena gue bawa barang biar nggak rusak barangnya. Ngetap lagi, bayar 11.000 di gerbang tol Halim. Nah biasanya kalau hari kerja jam 6 sampai jam 10 ini dibuka nih jalur kanan nih. Untuk apa? Jalur kontraflow. Jadi kita ngambil jalur kanan terus aja sampai kalau nggak salah Semanggi apa ya, kalau nggak salah. Koreksi ya kalau gua keliru ya, karena nggak hafal gua jalur tol, sumpah. Namanya tuh banyak. Cuma kalau nyasar gua di jalan, insya Allah bisa pulang. Cuma
kalau di mana lokasinya itu gue masih lupa nama-namanya, nggak terlalu familiar. Iya tuh, bis rata-rata ngambil jalur utara ya, tol dalam kota. Oh bukan utara, sorry, tol dalam kota yang via Cempaka Putih nih kayaknya nih, keluar di Cempaka Mas, nanti ngikutin jalan arteri sampai ke Monas, jadi nggak lewat jalan kota, keluar Cikampek, keluar Cempaka Putih kayaknya nih. Habis itu bablas ngambil kiri, habis Cempaka Putih Kemayoran, Pasar Senen sampai ke Monas. Fix itu macet banget, pasti macet banget. Hindari jalur itu ya guys, macet itu, padat banget pasti itu. Kayak gue ngambil via tol dalam kota nih nggak terlalu padat kayaknya nih, karena dialihkan. Putra juga ada polisi ya pada mengalihkan. Wah dalam nggak apa, arterinya juga mulai padat guys, lumayan ramai buat yang aksi. Karena kalau nggak salah dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, jadi lumayan ramai. Dan sorenya ada hiburan dan ada bagi-bagi sembako, seingat gue kalau nggak salah waktu itu sempat baca flyernya. Yang aksi selalu kondusif ya guys, buruh untuk Indonesia. Semoga tuntutannya direspon dengan kebijakan-kebijakan yang baru yang saling menguntungkan antara buruh dan perusahaan. Masya Allah ramai banget guys, jalan arteri, lihat aksinya guys, lumayan padat. Mudah-mudahan kita nggak kejebak di tol ya, lumayan ramai banget ini. Banyak banget ini, asli banyak. Kalau nggak salah 10.000 orang deh. Kondusif ya guys ya, jangan sampai terprovokator. Kalau ada provokator kecil ya, bisa reset tuh provokator. Kalau nggak salah sampai sini Semanggi ini untuk jalan apa one way apa namanya, kontraflow atau depan lagi gitu, gue lupa ya, lumayan jauh. Kita sampai ini, kalau orang zaman dulu kita Tugu Pancoran ya, patung Pancoran, udah nggak familiar kali disebutnya ya. Karena udah dulu tuh kelihatan banget ya, karena nggak ada kereta, terus apa kayak view-nya tuh langsung kelihatan banget di Pancoran. Sekarang udah karena banyak jalanan, terus ada KRL, ada MRT, ada LRT, jadi kayak kalingan gitu. Terus pohonnya juga tinggi-tinggi banget. Kita udah sampai Pancoran. Tadi gue bilang tuh ke Pancoran. Lumayan ramai lancar ya untuk di tol, nggak sepi banget, nggak macet juga. Kita masuk jalur tengah aja kali ya, kanan dulu. Ngeri gue bener dah, jalur kanan itu tuh ngeri kalau ada apa-apa di jalan, di tengah nih, di kanan ini ngerem mendadak, habis yang belakangnya nggak dapat spare, pasti nggak dapat spare buat ngindar. Riskan banget soalnya. Jalur sini lah, jalur tengah lah. Nanti aja gitu. Paling kalau ada kendaraan nyalip balik lagi ke tengah, nyalip balik lagi ke tengah.
hati-hati jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang menyamar dan membuat provokator. Rame nih kayaknya nih untuk May Day tahun 2026 ini. Cuma berapa tahun belakangan ini May Day karena apa ya, lumayan ramai ya, dan aksinya selalu besar ya. Maksudnya aksinya besar tuh sampai ada hiburan, terus apa namanya, panggung. Hampir di tahun kedua mungkin ya yang gua tahu itu tuh seramai itu gitu loh. Ayo, mobil mana ini? Gelap gak? Ragu deh guys. Aksi nggak di GBK ya. Kalau di GBK ini jalan macet banget ya nih. Jalan tol dalam kota padat banget di sini. Untungnya aksinya di Monas. Jadi nggak terlalu padat tol dalam kota yang arah Tangerang ini. Oke, gue tempel banget gitu, gue ngalihin deh. Gue ke kiri dulu, kemudian nyalip. Nissan Kick itu setahu gua mobil yang beneran elektrik dengan genset ya. Jadi setahu gua, coba koreksi ya kalau gua salah ya. Dengar-dengar tuh mobil Nissan Kicks itu dia dalamnya tuh ada mesin dan motor listrik. Nah, motor listriknya itu dapat power dari mesinnya. Mesinnya itu kan bergerak ya, muter terus. Itu nyimpen tenaga listrik. Itu disalurkan ke baterai. Nah, dari baterai itu baru ke motor listrik. Jadi dia pure ngisi bensin, buat bensinnya itu buat gerakin generatornya itu biar ngisi di baterainya. Itu sih yang gue tahu, bener apa enggak sih? Jadi irit banget katanya sih. Beneran mobil listrik yang sambil jalan sambil dicas gitu loh. Jadi karena dia ngisi bensin buat gerakin mesin. Nah, mesinnya ini muter kan, bikin gaya dinamis buat pengecasan dan disimpan di baterai. Nah, dari baterai itu baru dialihkan ke motor-motor listriknya. Yang gue denger sih kayak gitu. Jadi irit banget itu. Dan RPM mesinnya tuh nggak ngeraung-ngeraung ya, konstan aja, idle aja. Karena apa? Kan cuma buat ngisi ke baterai doang, nggak ke rodanya, nggak ke mesin, nggak ke transmisinya gitu loh. Koreksi ya kalau gue salah ya, karena lumayan kurang paham gue. Tol dalam kota, cuaca cerah tuh kayak gini pemandangannya guys. Gedung-gedung tinggi, jalanannya longgar. Tapi kalau lagi macet, hujan, sebel banget lewat sini. Macet banget, dan macetnya panjang banget. Kita nyari aman aja untuk berangkat kerja pagi ini. Kita lewat masuk tol arah Tangerang ya. Sebenarnya bisa keluar lewat sini. Nanti gua bakal masuk di belakang Taman Anggrek ini kan, lurus ada lampu merah. Gua naik flyover, nyebrang lampu merah, nanti belok kiri belakang Taman Anggrek. Itu sama, nanti tembusnya dekat kantor gua, cuma lumayan padat. Dan gua khawatir takutnya ada iring-iringan aksi di situ, jadi makin macet kan. Kita lewat tol aja. Tol arah Tangerang. Kalau ke bandara bukan lewat sini ya guys ya, lurus ya aja. Jangan mikir Tangerang tapi arah ke bandara, enggak, dia nggak nyambung dengan tol bandara.
kan, bener, banyak iring-iringan. Tuh padat banget tuh tol dalam kota, tol Tangerangnya banyak banget bis. Ini kalau gue lewat bawah riskan ini, takutnya macet, padat banget soalnya. Dari arah Tangerang menuju Monas ya, tuh banyak banget bis ya guys. Ini kalau gue lewat keluar tadi kemungkinan macet ini di persimpangan. Banyak banget guys, 10.000 masa kalau nggak salah guys. Ini untuk yang lagi ada kegiatan arah Monas, hindari ya guys. Tadi sih gue lihat pagi jam 6 udah mulai padat dari Senen ya, dari Senen itu ke arah Monas udah mulai padat. Nggak tahu nih kalau sekarang nih, karena bis banyak, banyak banget cuy, macet ini bro. Lihat tuh, banyak banget bisnya. Karena di depan itu lampu merah ya guys ya. Perempatan itu keluar tol persis itu lampu merah, jadi kunci banget. Coba deh nanti desainnya diganti deh supaya exit tol itu tuh biar nggak langsung ketemu lampu merah, jadi kayak gini padat banget. Lumayan macet ya dari exit tol situ, tol Tomang ya, exit tol Tomang kayaknya sampai sekarang aja sepadat macet ya, bukan padat merayap ya, macet. Nah ini udah longgar di berapa kilo deh estimasi. Oh padat lagi tuh. Ya, keluar dari Meruya ya, Meruya ini udah masih longgar, baru sampai kalau salah Puncak tadi udah mulai padat. Untuk safety pada jaga-jaga ya, takutnya kan kena padat terus takut panas, bawa mungkin payung atau topi karena panas banget, takutnya sih ini terik banget ya, jadi bikin sakit kepala, bikin pusing. Ini yang lagi rame ya, TNI AD tapi dikasih mobil damkar, mobil pemadam kebakaran. Gak tau tuh bener mobil pemadam kebakaran itu mobil buat apa sih, itu yang buat huru hara itu loh. Dikasih mobil gitu, jadi kan harusnya damkar ya, dikasih mobil malah TNI. Tahu berapa? Kita keluar di Meruya, ini exit tol keluarnya di wilayah Meruya, sekitaran mall apa tuh namanya, Mall Puri ya, Puri Indah, Pondok Indah, apalah sebutannya itu, Meruya, Kembangan, jalur ke sini. Yang arah-arah situ bisa exit tol di sini. Kita ngetap lagi. $8.500 mahal ya, udah naik terus. Dulu juga kalau nggak salah cuma 7.000-an, ini 7.000 apa berapa ribu gitu murah. Sekarang udah 8.500. Oke, kita udah masuk jalan arteri lagi. Ini Meruya. Nah, yang lurus itu ke arah Joglo, menuju kita ke kiri, ke arah Kembangan, ke arah Cengkareng.
kiri karena yang kanan rata-rata pada muter balik, ambil kiri. Menuju kantor wali kota Jakarta Barat ya. Kantor wali kota Jakarta Barat itu ada di sekitaran wilayah Puri, apa sekitar Puri atau Kembangan atau Meruya ya. Banyak apartemen dari Puri ya. Nanti ke kanan. Ini Lipo Mall ya guys, kiri ini Lipo Mall. Ke arah kiri balik lagi, muter lagi. Nah ini masjid punya wali kota Jakarta Barat. Masjid apa nih? Asalam ya. Asahana apa Asalam? Lupa. Nah, kita ke kiri. Ke arah Cengkareng, Puri Kosambi, Jakarta Barat. Di depan ada damkar. Masuknya masih Kecamatan Kembangan. Nah ini nih kiri ini nih kantor wali kota ya, luas banget tuh guys tuh. Kelihatan nggak? Nah itu dia kantor wali kota Jakarta Barat, bagus tuh, besar loh, luas juga, wilayah tanahnya itu luas banget. Yang ke arah kiri ini bisa ke arah Rumah Sakit Puri Pondok Indah. Kiri kita lurus sampai lampu merah. Itu jam 8 nih guys. Hampir 2 jam record, lumayan jauh perjalanan gue dari Tambun ke Cengkareng, tempat kerja gue. Nyaman banget ya pakai mobil ini, nyaman banget, enak, tarikannya enak, CVT-nya lembut, soft gitu, jadi nggak jentak gitu, tarikan juga enak, pelan, jalannya tuh nyantai, kedap banget mobilnya, suspensinya juga enak. Jadi hampir gak ada keluhan, cuma apa boros aja ya, boros bensin lumayan ya, bensinnya. Cuma ya sepadan sih kalau menurut gua. Sepadan dengan apa yang didapat, ini lumayan nyaman ya. Kita lagi di lampu merah perempatan Kembangan ya. Lurus itu ring road, lingkar luar, dan jalan tol lingkar luar ke kanan ya. Lurusnya itu ke arah Ciledug kalau nggak salah tuh. Jadi nanti itu ke kanan. Dan ini jalurnya lumayan rendah. Dan kalau hujan lumayan lebat, ya udah banjir pasti di sini tuh. Dan ini sampai macet parah sih kalau udah banjir. Padahal jalurnya lumayan elit ya, padat dan elit sini tuh. Cuma sayang rendah. Jadi sering banjir kalau udah hujan lebat. Tuh. Lumayan lama lampu merahnya. Kalau suka model konten kayak gini, perjalanan lebih dari 1 jam, gua record tanpa putus, coba subscribe dan komen ya. Nanti gue bikinin lagi konten lumayan bro, buat penghantar tidur. Jadi perjalanan jauh, ASMR-nya nikmatin perjalanan jauh, jadi lumayan bikin ngantuk biasanya yang nonton ini. 2 jam, kurang lebih 2 jam. Nah ini kita ke kanan.
kanan. Kalau yang lurus tuh ke arah Ciledug, itu ke kanan. Gua nggak spill ya kantor gua kerja di perusahaan apa ya, jadi ya kerja gua di Cengkareng aja pokoknya. Rumah gua di Tambun Utara. Kalau gitu aja deh, cukup tahu sampai situ. Untuk pekerjaan gua kayaknya belum, nggak keren-keren amat sih kerjaan gua, biasa aja. Jadi nggak usah gua spill ya. Nah ini dia wilayah Outer Ring Road, tempat lingkar luar. Anyway, tadi sebelum berangkat gue ada kepikiran mau naik kereta sebenarnya, lebih santai kan dan nggak begitu capek, irit juga. Cuma istri masih worry, khawatir dengan kejadian kemarin karena kecelakaan kereta jarak jauh nabrak KRL itu. Jadi istri bilang udahlah naik mobil dulu aja. Dan ditambah barang bawaan gue lumayan ringkih ya, peyek ini kan gampang pecah ya. Akhirnya mau nggak mau pakai mobil aja lah. Pilihannya mobil atau motor ya pelan-pelan, tapi macet banget karena di Monas lagi ada aksi May Day, peringatan May Day atau Hari Buruh. Hidup buruh. Buruh itu untuk Indonesia, buruh itu membangun perekonomian Indonesia. Oke guys, kayaknya kita harus sudahi video kali ini. Gue udah mau sampai, seperti yang gue bilang tadi, kayaknya nggak perlu gue spill lah untuk kantor gue ada di mana. Intinya gue kerja di Cengkareng, Jakarta Barat, dan tempat tinggal gue ada di Tambun Utara. Ntar dulu kita nyari. Yang suka dengan konten model kayak gini, subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di-share, dibagikan ke yang lain supaya yang lain tahu. Komen kalau memang pengen dibuatkan konten-konten yang panjang kayak gini, non-stop, tanpa jeda. Komen aja di bawah, jangan lupa subscribe. See you on the next video. Bye-bye.